Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, selamat datang di channel CMA Story Islami. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah Dajjal. Kita akan membahas Dajjal dari lahir hingga ia wafat setelah terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi. Pertama-tama kita akan membahas kedua orang tua Dajjal. Kedua orang tua Dajjal adalah keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel. Nasabnya adalah Yahuza, anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihi salam. Nah, orang tua Dajjal berasal dari hubungan saudara kakak dan adik. Jadi ayahnya lahir karena hubungan saudara kakak dan adik. Begitu juga ibunya yang lahir dari hubungan saudara kakak dan adik. Lalu mereka berdua kemudian menikah. Ayah Dajjal adalah tukang pembuat patung sekaligus tokoh agama sesat di kerajaannya. Kemudian setelah menikah mereka memiliki anak setelah 30 tahun pernikahannya. Ada beberapa alasan mengapa mereka sangat lama baru memiliki anak. Salah satunya kebiasaan buruk kedua orang tuanya yaitu melakukan hubungan badan ketika sang ibu Dajjal menstruasi. Menurut penelitian rasio kehamilan ketika hubungan saat menstruasi adalah 1 dari 2000. Mengutip laman hellosehat.com, sperma bisa bertahan selama 72 jam setelah ejakulasi. Berhubungan intim saat menstruasi atau haid tetap bisa memicu hamil. Ketika lahir Dajjal sangat sedikit memberikan manfaat dan sangat banyak memberikan keburukan baik bagi umat manusia maupun kepada orang tuanya sendiri. Apalagi kita ketahui saat di akhir zaman kelak nanti Dajjal akan melakukan kekacauan di seluruh dunia. Dajjal lahir di desa Samirah atau Samaria. Dia lahir dengan nama Samiri. Samiri diambil dari nama desanya. Namun ada juga yang mengatakan sejak lahir namanya Musa As-Samiri atau Musa bin Jafar. Ketika malam Dajjal akan dilahirkan, langit malam menjadi menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat. Seolah alam saja menolak kelahirannya. Dajjal lahir dalam kondisi cacat, matanya buta sebelah, betisnya saling berjauhan, kulitnya berwarna merah, rambutnya keriting lebat. Kondisinya yang cacat membuat malu orang tua Dajjal di mata masyarakat. Dalam riwayat Abu Dawud yang artinya, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Rab, kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rab kalian tidak buta sebelah. Kelahirannya sangat banyak memberikan kesialan bagi kedua orang tuanya. Bayi Dajjal hampir selalu tidur dan tidak mau makan ASI dari sang ibu. Selama 5 tahun dia hanya tidur dan tidak makan ASI. Hal ini membuat stres orang tuanya, karena ASI yang tak pernah diminum, membuat ibu Dajjal terkena kanker payudara dan akhirnya meninggal dunia. Ketika suatu malam saat ayahnya tertidur, tiba-tiba bayi Dajjal terbangun dan merangkak keluar menuju tempat patung sesembahan. Dia tidur di pangkuan patung yang paling besar dan buang besar dan kecil di tempat itu juga. Padahal besok adalah hari persembahan bangsanya. Besoknya ketika seluruh masyarakat dan raja berkumpul mereka mencium bau busuk. Setelah diperiksa ternyata ada Dajjal yang sedang tertidur di pangkuan patung terbesar sembahan mereka. Hal ini membuat marah sang raja. Raja menganggap bahwa ayah Dajjal yang melakukan hal tersebut. Namun ayah Dajjal berusaha membela diri dengan mengatakan bukan dirinya yang melakukannya. Namun sang raja tak percaya. Karena dia telah mendengar cerita bahwa anaknya sepanjang hari hanya tertidur dan tidak pernah bergerak dan mana mungkin kalau tiba-tiba bayi tersebut ada di sana dan membuang kotorannya. Hal ini memberikan kesialan bagi ayah Dajjal. Dia dipenjara dan akhirnya dihukum mati karena tidak bisa memberikan bukti kalau bukan dia yang berbuat hal tersebut. Kemudian Dajjal dirawat pihak kerajaan. Pada umur Dajjal yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menurunkan azab kepada bangsa Samirah karena telah berbuat maksiat dan tidak ada toleransi bagi mereka untuk hidup di bumi. Semuanya hancur dan Dajjal diselamatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawanya ke suatu pulau yang terpencil. Di sana dia hidup bersama makhluk sejenis hewan yang bisa berbicara bernama Jasasah. Jasasah yang artinya mata-mata, karena memang tugasnya mengawasi dan mengajarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Dajjal hingga tumbuh dewasa. Jasasah memiliki rupa berbulu lebat. Saking lebat bulunya tidak tampak mana dubur mana wajahnya. Jasasah hidup dan matinya sama seperti Dajjal. Lingkungannya hidup tak jauh dari pantai karena dia makan, minum dan membasahi dirinya dari air laut. Di pulau terpencil ini Jasasah mengajarkan tauhid kepada Dajjal dari panel yang ditulis oleh malaikat Jibril. Panel tersebut berjumlah 7, berisikan ajaran tauhid, kisah nabi-nabi dan khusus panel ke-7 berisikan informasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Dajjal ini sudah tahu akan datangnya Nabi Muhammad nantinya.
dan Dajjal ini iri akan Nabi Muhammad. Selesai Jasasah mengajarkan panel-panel tersebut. Kemudian dia berkata, saya telah menunaikan apa yang telah diperintahkan kepada saya. Sekarang perintah terakhir yaitu pertanyaan dariku untukmu. Apakah kau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya? Apa jawabanmu Samiri? Lama ditunggu-tunggu Dajjal tak kunjung menjawab. Sehingga binatang ini kemudian pergi dan menjerit dengan pekikan yang kuat membuat telinga Dajjal pekak. Datang lagi kedua kali binatang ini bertanya kepada Dajjal, jika engkau beriman kepada Allah, maka sesungguhnya engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan hingga akhir zaman. Jika engkau beriman kepada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah dan apapun yang diturunkan kepada Jibril dan kau terkutuk hingga akhir zaman. Tidak juga dijawab, pergi lagi binatang ini dan menjerit lagi binatang ini. Dan ketiga kalinya binatang ini kembali bertanya kepada Dajjal. Dan apa jawaban Dajjal? Hai Jasasah binatang buruk rupa, lihatlah pulau ini hanya ada aku dan kau. Dan yakinlah panel-panel ini bukan tentang Allah yang ada di atas langit sana. Tapi yang disebut Allah itu saya. Hai Jasasah, Allah itu saya. Kemudian Jasasah kembali menjerit sambil berkata inaka Dajjal, inaka Dajjal, inaka Dajjal, atau engkaulah pendusta, engkaulah pendusta, engkaulah pendusta, dan pergi menjauh dari Dajjal. Sejak saat julukan Dajjal melekat pada Samiri. Kemudian dia pergi dari pulau tersebut. Ketika Nabi Musa membelah lautan dan pergi membawa kaumnya menuju tanah yang dijanjikan, di situ Dajjal ikut. Ketika itu Jibril ikut menuntun Nabi Musa saat membelah lautan. Dan Dajjal mengenali Jibril. Saat Nabi Musa menerima wahyu 40 hari 40 malam, Dajjal membuat kegaduhan dengan membuat patung sapi yang terbuat dari emas. Menurut At-Tabari, emas-emas itu dipinjam dari gelang emas tanda perbudakan Bani Israel oleh penduduk asli Mesir. Dengan kecerdikannya dia bisa membuat patung tersebut berbicara. Ada yang mengatakan Dajjal melakukannya dengan menggunakan benda yang pernah disentuh malaikat Jibril sewaktu di pulau terpencil. Lalu benda tersebut digosokkan ke perut patung dan bersuaralah patung tersebut. Namun ada yang mengatakan bahwa patung tersebut berbicara karena ruang-ruang angin yang dibuat Dajjal dengan kecerdasannya, sehingga ketika tertiup angin patung tersebut mengeluarkan suara. Ketika Nabi Musa selesai menerima wahyu, terkejutlah beliau. Kemudian Nabi Musa memerangi kaumnya yang telah sesat dan menyisakan Dajjal seorang. Nabi Musa mengusir Dajjal dan berkata tidak akan ada tempat di muka bumi ini menerimamu. Dan benar saja saat itu tidak ada kaum, bangsa atau kampung yang mau menerimanya. Mereka sudah tahu berita keburukan Dajjal. Karena merasa kesepian akhirnya Dajjal pulang kembali ke pulau tempat di mana dia dibesarkan dan berharap Jasasah mau menerimanya kembali. Saat telah kelihatan pulau tersebut nampak Jasasah sudah menunggu Dajjal di pantai dengan ditemani dua orang bertubuh besar sambil membawa rantai. Dajjal menyangka dia telah disambut kembali dan membuatnya senang. Namun saat sampai di pantai Dajjal langsung dirantai oleh dua orang bertubuh besar tersebut, dan tempatkan pada gua yang ada di pulau tersebut. Sampai masanya Dajjal akan kembali diberi izin oleh Allah keluar setelah tanda-tanda. Di antara tanda-tanda tersebut adalah pohon kurma di Baisan, sebuah kota di Yordania yang tidak berbuah lagi, keringnya Laut Tabaria dekat dengan Syam, dan keringnya sumur Zagar. Dajjal akan berjalan di muka bumi. Tidak akan ada desa, kota atau tempat di muka bumi kecuali Dajjal akan menjangkau semuanya dalam waktu 40 hari. Seluruh dunia dalam waktu 40 hari. Semuanya, kecuali dua tempat, Makkah dan Tibah, Madinah. Dia berkata, keduanya tidak bisa kumasuki. Maksudnya ketika dia berkata, memasuki itu artinya dia akan menaklukkannya. Dia menguasainya. Dari Nawas bin Siman Al-Kilabira berkata, Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal, sampai kita berkata, ya Rasulullah berapa lama dia di bumi? Rasul menjawab, selama 40 hari, hari seperti setahun, hari seperti sebulan, dan sehari seperti seminggu, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian. Mereka berkata, pada hari itu apakah memadai bagi kamu salat seperti sekarang? Kata Nabi, tidak. Maka hendaknya salat sebagaimana kadar seperti biasanya. Hari Muslim, disebutkan dari Mujami bin Jariyah al-Ansarira, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Bablut, gerbang Lot. Hari Ahmad, Turmuzi, dan Nuaim bin Hamad, berdasarkan penuturan Syauqi Abu Halil dalam Atlas Hadits Al-Nabawi. Lot atau gerbang Lot adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia, di Palestina dekat dengan Ramallah. Itulah tadi sepenggal kisah Dajjal. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.